Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya yang kami hormati Bapak Suprapto beserta Ibu Siti Fatalia Mustika dan Ibu Saskia Dinda Lestari selaku dosen pengampu mata kuliah praktik peradilan tata usaha negara. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 yang akan mensimulasikan sidang peradilan tata usaha negara dengan mengangkat kasus pemberhentian tidak dengan hormat terhadap seorang pegawai negeri sipil. Saya, Sylvia Indes Faira sebagai panitera. Saya Diva Anita sebagai hakim ketua. Saya Nabila Zulfa sebagai hakim anggota 1. Saya Widi Suciwandari sebagai hakim anggota 2. Saya Ludia Teddy sebagai kuasa hukum penggugat. Saya Nur Aisyah Salsabila sebagai penggugat. Saya Ludia Putra sebagai kuasa hukum tergugat. Saya Derma Kevin Putra sebagai tergugat. Saya Nurita Amalia sebagai hakim. Saya Hidayah Syodani sebagai saksi fakta. Saya Umar Salim sebagai ibu sumpah. Demikian pembuka dari kami. Kami ucapkan selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini, Rabu, tanggal 11 September 2019, sidang pengadilan tata usaha negara Banjarmasin yang memeriksa dan mengadili sengketa tata usaha negara pada tingkat pertama dengan acara biasa nomor register perkara 27-D-2019-PT Banjarmasin atas nama penggugat Nur Aisyah Salsabila SPD akan segera dimulai. Majelis hakim akan memasuki ruang sidang. Hadirin dimohon untuk berdiri. Hadirin dipersilakan untuk duduk kembali. Sebelum memulai persidangan, saya akan membacakan tata tertib persidangan. Tata tertib persidangan pengadilan tata usaha negara Banjarmasin. 1. Dalam ruang sidang, siapapun wajib menunjukkan sikap hormat kepada pengadilan. 2. Selama sidang berlangsung, pengunjung harus duduk dengan sopan dan tertib, memberi hormat kepada hakim, serta memelihara ketertiban dalam sidang. 3. Pengambilan foto, rekaman suara, dan rekaman TV harus seizin hakim ketua sidang. 4. Pengunjung sidang dilarang makan, minum, merokok, membaca koran, atau melakukan tindakan yang dapat mengganggu jalannya persidangan. 5. Segala sesuatu yang diperintahkan oleh panitia sidang untuk memelihara tata tertib wajib dilaksanakan dengan segera dan cepat. Tata tertib telah dibacakan. Sekian. Panitera siap. Siap yang mulia. Saudara yang penggugat hadir dan didampingi oleh kuasa hukum. Hadirin yang mulia, saya didampingi kuasa hukum saya Bapak Lutfi. Oleh tergugat didampingi oleh kuasa hukum. Benar yang boleh saya diwakilkan oleh Bapak Ludia Putra sebagai kuasa hukum saya. Baik, kepada para kuasa hukum silakan untuk maju ke depan untuk memberikan surat kuasa khusus.
Kuasa hukum tergugat benar dari Biro Hukum Sekretariat Daerah. Benar yang mulia. Kuasa hukum penggugat sudah lengkap berita acara sumpah dan surat izin beracara. Sudah yang mulia. Baik. Sebelumnya saya ingin bertanya apakah di antara kuasa hukum ada memiliki hubungan darah dengan para hakim? Tidak ada yang mulia. Tidak ada yang mulia. Baik. Dan ini majelis hakim diperintahkan berdasarkan penetapan majelis hakim nomor 27 garing G garing 2019 garing Peradilan Tata Usaha Negara Banjarmasin tanggal 14 Agustus 2019 oleh Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin, saya Divalita Maulia SHMH sebagai Hakim Ketua, Nabila Zulfa SHMH sebagai Hakim Anggota 1 dan Windy Suciwulandari sebagai Hakim Anggota 2. Pada hari ini, sidang Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin dalam perkara nomor 27G garing 2019 garing Peradilan Tata Usaha Negara Banjarmasin saya nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Para kuasa penggugat, apakah ada perubahan dengan gugatan? Ada yang mulia. Kami telah memperbaiki dan menetapkan gugatan kami pada tanggal 28 Agustus 2019 yang tadi. Baik, silakan serahkan salinannya. Kuasa hukum tergugat silakan. Silakan. Dikarenakan para pihak dan hakim telah menerima salinannya, maka dengan ini berdasarkan ketentuan pasal 74 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Banjarmasin. Maaf, saya ulangi. Pasal 74 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Hakim Ketua akan membacakan. Pertama, bahwa objek sengketa dalam perkara ini adalah keputusan Gubernur Kalimantan Selatan nomor 862/10 garis miring 06 Hukum Disiplin Hukum Kepegawaian Badan Kepegawaian Daerah tahun 2019 tanggal 1 April 2019 tentang memberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai negeri sipil atas nama Nur Aisyah Salsabila SPD dengan pangkat golongan penata 3C jabatan guru muda SKPD Unit Kerja SMK 2 Negeri Amuntai Kabupaten Hulu Sungai Utara Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Selatan bahwa penerbitan objek sengketa tersebut telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang lain. Penggugat memohon kepada majelis hakim untuk mengabulkan gugatan seluruhnya, menyatakan batal atau tidak sah keputusan gubernur, mewajibkan tergugat mencabut keputusan serta mengembalikan kedudukan dan hak-hak penggugat sebagai pegawai negeri sipil. Baik. Kuasa hukum tergugat apa sudah menerima dan memahami isi gugatan? Sudah yang mulia. Baik, kuasa tergugat sudah siap dengan jawaban? Sudah yang mulia, kami siap mengajukan jawaban kami. Namun sebelum itu kami mengajukan eksepsi terlebih dahulu. Baik, silakan serahkan salin. Silakan salin. Majelis hakim dan para pihak telah menerima salinannya, maka hakim ketua akan membacakan. Dalam eksepsi, gugatan penggugat masih prematur diajukan karena penggugat belum melaksanakan seluruh upaya administratif yang telah disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan, yakni belum mengajukan banding administratif kepada Badan Pertimbangan Kepegawaian dalam pokok perkara bahwa penerbitan objek sengketa telah berdasarkan ketentuan pasal 87 ayat 4 huruf B Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2016 tentang Aparatur Sipil Negara dan pasal 250 huruf B Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun
sipil. Penggugat telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara berlanjut berdasarkan putusan Pengadilan Tipikor Nomor 32 Pidana Khusus Tindak Pidana Korupsi 2014 Pengadilan Negeri Banjarmasin tanggal 6 Agustus 2014 yang berkekuatan hukum tetap. Oleh karena itu, tergugat memohon majelis hakim menerima eksepsi dengan seluruhnya dan menolak gugatan ini. Baik, pada kuasa hukum penggugat ada tanggapan atas eksepsi dan jawaban? Ada yang mulia, mohon izin kami melengkapi tanggapan replik atas jawaban dan eksepsi dari penggugat. Untuk itu kami meminta waktu selama 7 hari. Hari darah, 7 hari dari sekarang tanggal berapa? Pada hari Rabu tanggal 18 September 2019 yang mulia. Apakah pada tanggal tersebut pukul 9 ada persidangan lain? Tidak ada yang mulia. Baik. Baiklah, maka sidang hari ini akan ditunda dan dilanjutkan kembali pada hari Rabu tanggal 18 September 2019 di Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin dengan agenda pembacaan replik oleh pihak penggugat. Demikian sidang hari ini dinyatakan ditunda dan ditutup. Pada hari ini Rabu 18 September 2019 sidang lanjutan perkara nomor 27/G/2019 Peradilan Tata Usaha Negara Banjarmasin sengketa tata usaha negara mengenai pemberhentian tidak dengan hormat terhadap seorang pegawai negeri sipil atas nama Nur Aisyah Salsabila SPD dengan agenda pembacaan replik dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Kuasa hukum penggugat sudah siap dengan repliknya? Siap yang mulia. Baik, silakan serahkan salinannya ke depan dan kuasa hukum tergugat silakan maju. Kuasa hukum penggugat silakan bacakan replik Anda. Baik yang mulia. Bahwa penggugat mengenai hierarki administratif adalah keliru. Menteri Dalam Negeri bukanlah atasan gubernur berdasarkan sistem pemerintahan yang berlaku, sebagaimana juga dinyatakan oleh Menteri Dalam Negeri sendiri. Selain itu, sampai saat ini Badan Pertimbangan ASN atau BPASN sebagai lembaga yang berwenang menyelesaikan badan administratif belum terbentuk, sehingga penggugat tidak mungkin mengajukan banding secara administratif yang mulia. Dengan demikian, gugatan penggugat tetap prematur dan sudah tepat diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negeri. Sekian dari kami. Baik, terima kasih. Kuasa hukum penggugat ada tanggapan atas replik? Ada yang mulia, mohon izin kami melengkapi tanggapan atas replik penggugat selama waktu 7 hari ke depan. Hari darah, 7 hari dari sekarang tanggal berapa? Pada hari Rabu tanggal 25 September 2019 yang mulia. Apakah pada tanggal tersebut pukul 9 kita ada persidangan lain? Tidak ada yang mulia. Baik. Baiklah, maka sidang hari ini akan ditunda dan dilanjutkan kembali pada hari Rabu tanggal 25 September 2019 di Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin dengan agenda pembacaan duplik tergugat. Demikian sidang hari ini dinyatakan ditunda dan ditutup. Pada hari ini, Rabu 25 September 2019, sidang lanjutan perkara nomor 27/G/2019 dari Peradilan Tata Usaha Negara Banjarmasin sengketa tata usaha negara mengenai pemberhentian tidak dengan hormat PNS atas nama penggugat Nur Aisyah Salsabila SPD dengan agenda penyampaian duplik dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Kuasa hukum tergugat sudah siap dengan duplik Anda? Siap yang mulia. Silakan serahkan salinannya. Kuasa hukum tergugat silakan maju.
Kuasa hukum tergugat, silakan sampaikan bukti. Terima kasih Yang Mulia. Bahwa dalil penggugat dalam etik yang tidak berdasar. Tindak pidana korupsi merupakan extraordinary crime berdasarkan pasal 47 ayat 4 huruf B Undang-Undang ASN. Penggugat yang telah terbukti bersalah wajib diberhentikan tidak dengan hormat. Objek sengketa telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik. Kami tetap pada pendirian dalam jawaban kami semua. Sekian dari bukti kami Yang Mulia. Baik, kuasa hukum penggugat sudah mengerti dengan isi bukti yang disampaikan. Mengerti Yang Mulia? Baik, dengan ini majelis hakim telah mendengar seluruh gugatan, jawaban, serta replik dan duplik oleh para pihak. Majelis hakim memutuskan perkara akan dilanjutkan pada tahap pembuktian. Kepada pihak penggugat, apakah sudah siap dengan alat bukti atau menghadirkan saksi? Mohon izin Yang Mulia, kami memohon waktu untuk menyiapkan dokumen bukti dan serta menghadirkan saksi-saksi kami Yang Mulia. Baik, kepada pihak penggugat. Kami juga Yang Mulia. Untuk memberikan kesempatan kepada para pihak menyiapkan alat bukti, sebelum sidang ini ditutup, majelis hakim memutuskan bahwa sidang berikutnya dijadwalkan pada Rabu 16 Oktober tahun 2019 dengan agenda pembuktian. Kepada para pihak agar hadir tepat waktu. Panitera catat dalam berita acara persidangan bahwa sidang selanjutnya ditetapkan pada Rabu 16 Oktober 2019 dengan agenda pembuktian. Baik, dengan ini sidang perkara nomor 27 garing B dari 2019 Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin dinyatakan ditunda dan ditutup. Pada hari ini, Rabu 16 Oktober 2019, sidang lanjutan perkara nomor 27 garing G garing 2019 dari Peradilan Tata Usaha Negara Banjarmasin sengketa tata usaha negara mengenai pemberhentian tidak dengan hormat pegawai negeri sipil atas nama penggugat Nur Aisyah Salsabila SPD dengan agenda pembuktian dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Pada para kuasa hukum silakan untuk menyerahkan alat-alat bukti surat. Untuk kuasa hukum penggugat silakan sampaikan alat bukti apa saja yang saudara ajukan. Baik Yang Mulia. Kami mengajukan alat bukti sebagai berikut Yang Mulia. Bukti P1 berupa fotokopi tertinggal surat permohonan keberatan tanggal 10 Mei 2019 kepada Presiden Republik Indonesia. Bukti P2 berupa fotokopi keputusan Bupati Hulu, Sungai Utara nomor 82.5 garing 180 ADM garing 2014 tanggal 31 Oktober 2014 tentang penjatuhan hukuman disiplin berupa penurunan pangkat. Bukti ketiga berupa informasi elektronik tentang pernyataan Mendagri bahwa gubernur dan wali kota bukan bawahannya. Bukti keempat berupa bukti keempat berupa fotokopi keputusan Gubernur Kalimantan Selatan nomor 862/10 garing 06 garing 2019 tanggal 1 April 2019 lalu selaku objek sengketa. Bukti kelima berupa fotokopi berita acara pleno anggota Bawaslu Kecamatan tahun 2008. Bukti ke-6 berupa fotokopi surat keterangan debit kredit dari Bank Pasar. Dan bukti ke-7 berupa fotokopi pertinggal surat permohonan salinan putusan tipikor. Demikian bukti-bukti dari kami. Baik, terima kasih. Pada kuasa hukum tergugat silakan ada tanggapan atas bukti-bukti yang diajukan. Tidak ada Yang Mulia. Baik, sampaikan alat bukti apa saja yang saudara ajukan. Baik Yang Mulia, kami mengajukan alat bukti sebagai berikut. Bukti T1 berupa fotokopi amar putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banjarmasin nomor 32 pidana khusus tindak pidana korupsi /2014 Pengadilan Negeri Banjarmasin. Bukti T2 berupa fotokopi asli putusan Gubernur Kalimantan Selatan nomor
4 berupa fotokopi salinan resmi putusan nomor 32 garis miring pidana khusus tindak pidana korupsi garis miring 2012 garis miring Pengadilan Negeri Banyumasin atas nama Nur Aisyah Sabila SPE. Demikian argumen dari kami yang mulia. Baik, terima kasih. Kuasa hukum penggugat, apa ada keberatan? Tidak ada keberatan yang mulia, namun kami mencatat bahwa pada bukti T1 terdapat nomor perkara yang berbeda dengan yang tercantum dalam objek sengketa yang mulia. Baik, hal tersebut akan menjadi pertimbangan majelis hakim. Pada para kuasa hukum, apakah akan mengajukan saksi atau ahli? Dari penggugat ada yang mulia, kami mengajukan dua saksi. Yang pertama ialah seorang ahli yaitu Ibu Dr. Monika Amalia SHMH, dosen hukum tata usaha negara, dan yang kedua seorang saksi fakta yaitu Ibu Nida Nasyo Hernani SH yang mengetahui langsung fakta-fakta dalam perkara ini yang mulia. Untuk itu kami mohon memanggil dan menghadirkan ahli yang terlebih dahulu. Baik, pada kuasa hukum tergugat ada yang mengajukan saksi yang lain? Tidak ada yang mulia. Untuk kuasa hukum penggugat silakan hadirkan para saksi dan ahli persidangan. Baik, yang mulia. Kepada Ibu Dr. Monika Amalia SHMH silakan masuk ke ruang kursi. Selamat pagi saudari. Apakah saudari dalam keadaan sehat? Iya. Silakan serahkan kartu yang diidentitas saudari. Apakah saudari memiliki hubungan darah atau kepentingan dengan perkara? Tidak memiliki hubungan darah atau kepentingan pengadilan yang lain. Sebelum memberikan keterangan, silakan saudari terangkan identitas saudari. Saya Nurika Amalia, Dr. Nurika Amalia SHMH. Saya berumur sekitar 60 tahun. Saya lahir di Banjarmasin yang mulia. Saya bekerja sebagai dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung Mangkurat dan saya beragama Islam yang mulia. Baik, sebelum memberikan keterangan, saudari akan diambil sumpah terlebih dahulu karena saudari beragama Islam. Sumpah dipimpin sesuai tata cara agama Islam. Silakan ikuti saya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah saya bersumpah Demi Allah saya bersumpah akan memberikan keterangan dan memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya dengan sebenar-benarnya dan tidak lain dari yang sebenarnya. dan tidak lain dari yang sebenarnya. Terima kasih. Perlu diingatkan kepada saudari bahwa saudari sudah disumpah dan diharapkan untuk memberikan penjelasan atau keterangan berdasarkan apa yang dilihat, didengar dan diketahui. Apabila tidak demikian, maka saudari telah melanggar ketentuan pasal 242 KUHP. Baik, kepada kuasa hukum penggugat silakan untuk saksi. Baik, terima kasih yang mulia. Ahli, berkaitan dengan penerbitan objek sengketa yang menggunakan dasar pasal 87 ayat 40B Undang-Undang Aparat Sipil Negara, apakah tidak pidana korupsi yang dilakukan oleh penggugat dalam kapasitasnya sebagai ketua Panwaslu kecamatan bukan dalam jabatan ASN-nya, termasuk kategori kejahatan jabatan yang dimaksud di dalam pasal tersebut? Baik. Jadi begini, dalam pasal 87 ayat 4 huruf B Undang-Undang ASN, secara sesama fokusnya itu ada pada kejahatan yang dilakukan ASN itu sendiri. Kemudian yang perlu kita lihat di sini adalah kapasitas penggugatnya itu. Kapasitas penggugat adalah sebagai ketua Panwaslu kecamatan dan itu jabatan penyelenggara pemilu, bukan jabatan fungsional dia sebagai guru atau ASN. Rekrutmennya pun diatur tersendiri, bukan melalui mekanisme kepegawaian biasa. Jadi menurut saya itu adalah perbuatan yang dilakukan dalam kapasitas yang tidak serta-merta masuk dalam kategori kejahatan jabatan yang dimaksudkan dalam pasal tersebut, Pak. Baik, terima kasih. Selanjutnya terkait dengan SKB 2 Menteri dan 1 Badan Kepegawaian Negara yang bisa dilatar belakang penerbitan objek sengketa. Apakah
sebagai dua menteri dan satu badan ini tidak masuk dalam hierarki kebijakan di bawah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Jadi kalau SKB itu dipakai sebagai satu-satunya alat untuk menerbitkan keputusan PDDH tanpa ada klarifikasi dari penggugatnya sendiri, ya validitasnya menurut saya perlu dipertanyakan. Pada kuasa tergugat, apakah ada pertanyaan ahli? Ada yang mirip. Saudari ahli, bukankah undang-undang ASN ini tidak membatasi jabatan hanya pada jabatan ASN secara sempit? Seorang PNS yang memperoleh gaji dari negara dan kemudian melakukan korupsi uang negara dalam jabatan Panwaslu tetap dapat dianggap melanggar kode etik dan integritas sebagai ASN. Menurut saya itu memang salah satu penafsiran yang ada saat ini ya Pak. Dan saya akui itu memang ada dan bersifat final di kalangan ahli hukum mengenai hal ini. Tapi ada satu hal yang menurut saya perlu kita letakkan lebih dulu, yaitu soal kepastian hukum. Penggugat sudah dijatuhkan sanksi disiplin yang bersifat final atas perbuatan yang sama sebelumnya. Beliau dihukum penurunan pangkat oleh Bupati Hulu Sungai Utara. Kalau kemudian dijatuhkan lagi sanksi kedua kalinya atas pelanggaran yang sama, itu justru berpotensi melanggar asas nebis tertidur dan bertentangan dengan pasal 37 ayat 3 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang disiplin PNS, dan itu perlu kita perhatikan Pak. Oke, cukup yang mirip. Baik, karena tidak ada lagi pertanyaan, maka pemeriksaan ahli dinyatakan cukup. Terima kasih saudari ahli atas keterangannya yang telah diberikan. Silakan ambil kartu identitas saudari dan meninggalkan ruang persidangan. Baik, terima kasih yang mulia. Kepada kuasa hukum penggugat, silakan hadirkan saksi kedua. Baik, Yang Mulia. Kepada saksi fakta Ibu Ida Swadani SH, silakan masuk ke ruang persidangan. Baik, selamat pagi saudari, apakah dalam keadaan sehat? Baik, silakan serahkan kartu identitas saudari. Baik saudari, sebelum memberikan keterangan, silakan saudari terangkan identitas saudari. Baik, kemudian nama saya Yudhira Syuaib tadi. Saya tepat tanggal lahir tanggal 28 Agustus 1961. Saya beralamat di Jalan Sutarda, RT 001, RW 001, Kelurahan Taman Sari, Kecamatan Sleman dan Kabupaten Hulu Sungai Utara. Saya beragama Islam dan pekerjaan saya berasal. Baik, sebelum memberikan keterangan, saudari akan diambil sumpah terlebih dahulu. Karena saudari beragama Islam, sumpah dipimpin sesuai dengan tata cara Islam. Silakan ikuti saya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah saya bersumpah Demi Allah saya bersumpah akan memberikan keterangan akan memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya dengan sebenar-benarnya dan tidak lain dari apa yang sebenarnya. dan tidak lain dari apa yang sebenarnya. Baik, silakan kembali. Baik, perlu diingatkan kepada saudari bahwa saudari sudah disumpah dan diharapkan untuk memberikan penjelasan dan keterangan berdasarkan apa yang dilihat, didengar dan diketahui. Apabila tidak demikian, maka saudari telah melanggar ketentuan pasal 242 KUHP. Saudari Najwa, apakah Anda mengenal penggugat Nur Aisyah Sasanila? Benar yang mulia, saya mengenal beliau sejak tahun 2008. Kami sama-sama diangkat sebagai komisioner Panwaslu dalam periode yang sama, tapi di kecamatan yang berbeda. Saya di kecamatan Sumkanda dan beliau di kecamatan
Bisakah saudara jelaskan atau rincikan lebih? Bisa, Pak. Untuk unsur dari PNS ataupun swasta itu tahapannya sama saja. Yang dimulai dari membuat surat dakwaan, lalu mengikuti seleksi administrasi, lalu melengkapi berkas dan kemudian mengikuti seleksi. Apakah pada saat penggugat menjabat, mekanisme tersebut sudah dijalankan dengan benar sesuai prosedur yang saksi ketahui? Sepengetahuan saya sudah, Pak, karena kami melalui proses yang sama. Terkait kasus hukum yang menimpa Anda dan penggugat, apakah dana yang dianggap korupsi tersebut digunakan untuk kepentingan pribadi atau untuk operasional kantor? Seingat saya untuk operasional, seperti yang sudah saya sampaikan tadi, menjaga tahu dan pemeliharaan. Namun secara administratif itu diambil salah satu bentukan. Baik, terima kasih. Oke. Baik, kepada kuasa hukum tergugat, apakah ada pertanyaan untuk saksi? Ada yang mulia. Dipersilakan. Saksi, Anda menyatakan bahwa Anda dan penggugat satu paket dalam putusan impor. Apakah benar putusan tersebut sudah berkekuatan hukum tetap? Iya, sudah, Pak. Artinya, saksi membenarkan bahwa penggugat memang pernah dijatuhi hukuman pidana karena penyalahgunaan wewenang dalam jabatan publik, bukan? Ya, benar. Itu terjadi antara tahun 2011 sampai tahun 2012. Oke. Mengenai prosedur pendaftaran yang saksi jelaskan tadi, apakah saksi melihat secara langsung dokumen-dokumen persyaratan milik penggugat saat itu, atau saksi hanya mengasumsikan karena saksi juga mendaftar? Saya tahu prosedurnya karena saya juga menjalannya, Pak. Namun untuk melihat langsung dokumen fisik dari penggugat selaku non-issuer Syahsabila secara satu persatu tentu tidak semua, Pak. Baik, cukup yang mulia. Baik. Terima kasih saudara Naswa, keterangan Anda sudah cukup. Silakan ambil kartu identitas saudari dan meninggalkan ruangan persidangan. Baik, Pak. Baik, majelis hakim cukupkan tahap pembuktian dan pemeriksaan saksi. Maka dari itu, sidang selanjutnya ialah penyampaian kesimpulan para pihak. Kepada panitera, catat bahwa seluruh alat bukti surat dan saksi telah diperiksa. Majelis hakim akan memberikan waktu kepada para kuasa hukum penggugat dan tergugat untuk menyampaikan kesimpulan pada sidang lanjutan yakni penyampaian kesimpulan. Sidang hari ini akan ditunda dan dilanjutkan kembali pada hari Rabu tanggal 30 Oktober 2019 di Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin pukul 9 waktu Indonesia Tengah dengan agenda penyampaian kesimpulan. Demikian sidang hari ini dinyatakan ditunda dan ditutup. Pada hari ini, Rabu 30 Oktober 2019, sidang lanjutan perkara nomor 27/G/2019 Peradilan Tata Usaha Negara Banjarmasin sengketa tata usaha negara mengenai pemberhentian tidak dengan hormat pegawai negeri sipil atas nama penggugat Nur Aisyah Salsabila SPD dengan agenda penyampaian kesimpulan dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Para kuasa hukum silakan untuk menyerahkan salinan kesimpulan. Pada pihak penggugat silakan untuk bacakan kesimpulan. Baik, terima kasih. Bahwa berdasarkan seluruh fakta persidangan dan alat bukti yang diajukan, kami menyimpulkan pertama, objek sengketa bertentangan dengan peraturan perundang-undangan karena diterbitkan tanpa terlebih dahulu mencabut keputusan Bupati Hulu Sungai nomor Bupati Hulu Sungai Utara nomor 862/5/2014 sehingga merupakan
penjatuhan sanksi ganda atas satu pelanggaran yang sama ya. Kedua, objek sengketa pelanggaran OPT khususnya asas kepastian hukum, asas kecermatan dan asas tidak menyalahgunakan kewenangan. Ketiga, tindak pidana yang dilakukan penggugat bukan dalam kapasitasnya sebagai ASN atau PNS, melainkan dalam kapasitasnya sebagai ketua Panwaslu Kecepatan. Dengan demikian, kami mohon majelis hakim mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya. Sekian kesimpulan dari kami. Baik, terima kasih. Kuasa hukum tergugat silakan bacakan kesimpulan. Baik, terima kasih yang mulia. Bahwa berdasarkan fakta persidangan kami menyimpulkan pertama, objek sengketa diterbitkan berdasarkan hukum yang sah yaitu pasal 47 ayat 4 huruf B Undang-Undang ASN yang diundangkan sebelum putusan pengadilan pidana dijatuhkan, sehingga tidak melanggar asas non-retroaktif. Kedua, tindak pidana korupsi merupakan extraordinary crime dan komitmen pemberantasan korupsi oleh negara adalah sah dan tidak melanggar hak asasi manusia. Ketiga, kewenangan mencabut keputusan Bupati Hulu Sungai Utara bukan merupakan kewenangan tergugat selaku gubernur. Dengan demikian, kami mohon majelis hakim menolak gugatan penggugat seluruhnya. Sekian kesimpulan dari kami yang mulia. Terima kasih kepada kedua belah pihak. Dengan ini majelis hakim telah menerima seluruh kesimpulan dan selesainya para kesimpulan persidangan pokok perkara dinyatakan selesai. Selanjutnya, majelis hakim akan melakukan musyawarah untuk menjatuhkan putusan 14 hari dari sekarang. Hari Penjara 14 hari dari sekarang tanggal berapa? Hari Rabu pada tanggal 13 November 2019 yang mulia. Apakah pada tanggal tersebut pukul 9 jika ada persidangan lain? Tidak ada yang mulia. Baik. Baiklah, maka sidang hari ini akan ditunda dan dilanjutkan kembali pada hari Rabu tanggal 13 November 2019 di Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin dengan agenda sidang pembacaan putusan. Demikian sidang hari ini dinyatakan ditunda dan ditutup. Pada hari ini, Rabu 13 November 2019, sidang lanjutan perkara nomor 27/G/2019 Peradilan Tata Usaha Negara Banjarmasin, sengketa tata usaha negara mengenai pemberhentian tidak dengan hormat PNS atas nama penggugat Nur Aisyah Salsabila SPD dengan agenda pembacaan putusan dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Majelis hakim dengan ini telah bermusyawarah dan telah mencapai mufakat dengan pertimbangan hukum sebagai berikut. Dalam eksepsi 1, menimbang bahwa tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan gugatan penggugat prematur karena belum menempuh seluruh upaya administratif. Kedua, menimbang bahwa setelah mempertimbangkan dengan seksama mengenai mekanisme upaya administratif dalam Undang-Undang Aparatur Sipil Negara, majelis hakim berkesimpulan bahwa ketidakpastian hukum akibat belum terbentuknya badan pertimbangan ASN dan sulitnya penentuan atasan pejabat yang berwenang siapa yang menghukum seorang pegawai negeri sipil, dan penggugat telah mengajukan keberatan kepada Presiden Republik Indonesia sebagai atasan gubernur dengan kode bukti P1 yang merupakan bentuk upaya administratif yang telah sah. Oleh karena itu, eksepsi tergugat dinyatakan tidak dapat diterima. Dalam pokok perkara 1, menimbang bahwa objek sengketa dalam keputusan Gubernur Kalimantan Selatan nomor 862.10/06 HD HKP.1 BKD-2019 tanggal 1 April 2019 tentang memberhentikan tidak dengan hormat penggugat sebagai pegawai negeri sipil. Kedua, menimbang dari aspek kewenangan bahwa tergugat yakni Gubernur Kalimantan Selatan memiliki kewenangan menerbitkan putusan objek sengketa sebagaimana diatur dalam pasal 53 huruf D Undang-Undang Aparatur Sipil Negara dan pasal 491 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017. Ketiga, menimbang dari aspek prosedur
bahwa prosedur penerbitan putusan objek sengketa telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Keempat, menimbang dari aspek substansi bahwa makna frasa tindak pidana kejahatan jabatan dalam pasal 87 ayat 4 huruf B Undang-Undang Aparatur Sipil Negara tidak hanya mencakup jabatan ASN semata, tetapi juga jabatan publik lain, termasuk jabatan ketua Panwaslu kecamatan yang telah diemban oleh penggugat, sehingga aspek substansi penerbitan objek sengketa telah sesuai dengan hukum. Keempat, menimbang bahwa meskipun demikian, penerbitan objek sengketa mengandung cacat hukum karena tergugat tidak terlebih dahulu mencabut keputusan Bupati Hulu Sungai Utara nomor 82.5/180 administrasi BKD 2014 tanggal 31 Oktober 2014. Dan hal ini bertentangan dengan petunjuk surat Menpan RB nomor B 50 MSM tahun 2019 dan prinsip nebis in idem. Terakhir, menimbang bahwa oleh karena objek sengketa mengandung cacat hukum prosedural, maka beralasan hukum untuk menyatakan batal objek sengketa dengan kewajiban tergugat untuk mencabutnya, sekaligus mewajibkan tergugat mencabut keputusan disiplin sebelumnya dan menerbitkan keputusan PTDH yang baru secara sah. Putusan nomor 27/G/2019 Peradilan Tata Usaha Negara Banjarmasin demi keadilan berdasarkan keterangan yang Maha Esa. Pengadilan Negeri Banjarmasin yang memeriksa dan mengadili perkara tata usaha negara antara Nur Aisyah Salsabila SPD selaku penggugat melawan Redwan Kevin Butar-Butar, Gubernur Kalimantan Selatan selaku penggugat yang masing-masingnya diwakili oleh kuasa hukum. Dengan ini majelis hakim mengadili dalam eksepsi menyatakan eksepsi tergugat tidak diterima. Dalam pokok sengketa, 1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian. 2. Menyatakan batal keputusan Gubernur Kalimantan Selatan tanggal 1 April 2019 tentang memberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai negeri sipil kepada nama Nur Aisyah Salsabila SPD, pangkat golongan penata 3C, jabatan pemuda, SKPD, unit kerja SMK Negeri 2 Amukan, Kabupaten Hulu Sungai Utara, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Selatan. Ketiga, mewajibkan kepada tergugat untuk mencabut keputusan Gubernur Kalimantan Selatan tanggal 1 April 2019 yang dimaksud. Dan keempat, mewajibkan kepada tergugat untuk mencabut keputusan Bupati Hulu Sungai Utara tanggal 31 Oktober 2014 tentang penjatuhan hukuman disiplin berupa penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 tahun kepada Nur Aisyah Salsabila SPD. 5. Mewajibkan kepada tergugat untuk menerbitkan keputusan yang berisi pemberhentian tidak dengan hormat sebagai pegawai negeri sipil atas nama penggugat Nur Aisyah Salsabila setelah mencabut kedua keputusan tersebut. 6. Menolak gugatan penggugat untuk selain dan selebihnya. 7. Menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp258.000. Demikian putusan ini diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin pada Rabu 13 November 2019 oleh Diva Adila Mulia SHM selaku Hakim Ketua Majelis, Nabila Zulfa SHM selaku Hakim Anggota 1 dan Windy Suci Wulandari SHM selaku Hakim Anggota 2. Putusan ini diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 13 November 2019 dengan dibantu oleh Sylvia Indes Parera SH sebagai panitia pengganti dengan dihadiri oleh kuasa penggugat dan kuasa tergugat. Demikian putusan telah dibacakan. Pada kuasa penggugat apakah sudah mengerti dan memahami isi putusan? Ya, saya sudah mengerti. Sudah menerima isi putusan? Sudah ya. Baik, pada kuasa penggugat sudah mengerti dan menerima isi putusan? Mengerti yang mulia dan saya menerimanya. Atas putusan ini, para pihak memiliki hak untuk mengajukan upaya hukum banding dalam tenggang waktu 14
dinyatakan selesai dan ditutup. Hadirin dimohon untuk berdiri. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Mungkin dari teman-teman dari kelompok 3 bisa maju ke depan.